Berita top dan terupdate timnas hari ini. Australia disanksi pengurangan 3 poin usai versus Cina. Trio Hapner, Jai, dan Rido jadi lini pertahanan terfavorit. Nick Wepers prediksi timnas lolos ke Piala Dunia 2026. Kiper legendaris sindir Marten Paes, kiper sembrono. Australia disanksi pengurangan 3 poin usai versus Cina. Kabar mengejutkan datang dari Cina, di mana hampir seluruh media di negeri tirai bambu itu memberitakan kabar yang menyebutkan bahwa tim nasional Australia terancam didiskualifikasi atau pengurangan poin usai dianggap curang saat melawan Cina. Media tersebut juga mengatakan bahwa Australia seharusnya dinyatakan kalah WO atau walkover saat menghadapi Cina. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Cina mengajukan gugatan keberatan karena timnas Cina kalah 0-2 dari Australia pada hari Selasa 25 Maret 2025. Kekalahan itu membuat peluang tim Dragons itu gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah pertandingan itu, berdasarkan dari sejumlah media Cina, seperti dikutip media Jepang, Koli, Australia dianggap telah melakukan kecurangan dengan mendaftarkan salah satu pemain ilegal ke dalam skuad Australia. Tentu hal ini tidak sesuai dengan aturan FIFA. Sosok pemain ilegal yang dimaksud adalah Cameron Burgess. Media-media itu mengungkit fakta bahwa sang pemain tersebut lahir dan besar di Skotlandia. Seperti yang diketahui, Burgess secara sah kelahiran dari negara Skotlandia, namun keluarganya memilih berpindah ke Australia ketika Cameron Burgess berusia 11 tahun. Burgess dianggap melanggar aturan FIFA karena pernah membela timnas Skotlandia U19 di ajang kualifikasi Piala Eropa U19 2014. Lalu Burgess tampil membela timnas Australia U19 di Piala Asia U19 tahun 2014. Kedua turnamen tersebut merupakan kualifikasi untuk Piala Dunia U20 2015. Sehingga dengan demikian, media-media Cina itu pun menganggap Australia telah melanggar aturan naturalisasi FIFA. Mereka beramai-ramai mendesak CFA agar melakukan penyelidikan dan mengajukan gugatan. Dengan situasi tersebut, apabila Australia terbukti bersalah, maka dipastikan timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Hal ini buntut Australia terancam didiskualifikasi atau mendapatkan sanksi pengurangan 3 poin. Trio Hapner, Jai, dan Rido jadi lini pertahanan terfavorit. 3 pemain bertahan timnas Indonesia, Justin Hapner, Jai Itzes, dan Rizky Ridho kini menjadi pemain bertahan terfavorit bagi seluruh supporter Garuda. Menurut mereka, ketiga pemain bertahan itu dianggap sebagai bek terkuat dan terkokoh yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini. Hal ini terbukti pada saat ketiganya bermain ngotot saat menghadapi Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno yang digelar pada tanggal 25 Maret 2025 lalu. Trio Rihab Jai, R. Rido kekuatan, Jai Itzes ketenangan, J. Hapner kesetanan. Tolong ingatkan Tuan Patrick bahwa trio Rido, Itzes, Hapner adalah pilihan terbaik. Jadi nggak perlu repot bongkar pasang demi satu pemain Eredivisie. Yang dilihat itu kerjasama dan kekompakannya, bukan lihat pemain dari kompetisi mana, kata sebagian dari supporter Garuda. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Kiper legendaris sindir Marten Paes, kiper sembrono. Salah satu kiper legendaris timnas Indonesia, Hermansyah, baru-baru ini menjadi bahan perbincangan publik sepak bola tanah air. Pasalnya, sang legenda itu mengkritik Marten Paes setelah mendapatkan kartu kuning pada saat menghadapi Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Itu jenis pelanggaran sembrono. Kalau di sisa waktu Bahrain bisa cetak gol atau Paes dapat kartu kuning kedua, bisa menghancurkan harapan publik.
Saya heran Paes berani membuat kesalahan sekecil itu. Dia kiper syarat, pengalaman, dan timnas Indonesia bergantung kepadanya di pertandingan itu. Saya mantan kiper. Saya pernah melakukan seperti Paes dengan tujuan positif. Saya sengaja dapat kartu kuning agar kiper lain bisa main. Saya jadi berpikir mungkin Paes bertindak seperti itu agar dia absen dan memberi kesempatan Emil Audero debut lawan Cina nanti, kata Hermansyah. Di balik kejadian tersebut, Hermansyah juga menyampaikan analisisnya mengenai alasan Marten Paes mendapatkan kartu kuning saat menghadapi Bahrain. Menurutnya, Marten Paes masih trauma setelah mengalami kebobolan 5 gol saat melawan Australia. Ada satu kesalahan fatal Paes yang nyaris jadi gol. Dia salah posisi dan gagal mengantisipasi bola. Jika bola yang mengarah ke gawang tak diselamatkan Rizky Ridho dengan membuangnya lewat sundulan kepala, Bahrain bisa menyamakan skor. Itu bukti Paes belum move on habis kalah dari Australia. Jadi ada hikmahnya juga Paes absen dulu lawan Cina agar bisa cooling down, kata Hermansyah. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyisihan dalam perebutan tiket lolos ke Piala Dunia 2026 sebentar lagi akan rampung. Setidaknya tersisa 2 pertandingan lagi. Kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga akan segera berakhir dan beberapa tim yang akan lolos ke Piala Dunia 2026 sudah terlihat. Berikut daftar klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga match ke-8. Grup A di posisi pertama Iran dengan total 20 poin. Di posisi kedua Uzbekistan dengan total 17 poin. Ketiga Uni Emirat Arab dengan total 13 poin. Keempat Qatar dengan total 10 poin. Di posisi kelima Kirgistan dengan total 6 poin. Di posisi keenam Korea Utara dengan total 2 poin. Di grup B di posisi pertama Korea Selatan dengan total 16 poin. Di posisi kedua Yordania dengan total 13 poin. Di posisi ketiga Irak dengan total 12 poin. Di posisi keempat Oman dengan total 10 poin. Di posisi kelima Palestina dengan total 6 poin. Di posisi keenam Kuwait dengan total 5 poin. Di grup C di posisi pertama Jepang dengan total 20 poin. Di posisi kedua Australia dengan total 13 poin. Di posisi ketiga Arab Saudi dengan total 10 poin. Di posisi keempat Indonesia dengan total 9 poin. Di posisi kelima Bahrain dengan total 6 poin. Di posisi keenam Cina dengan total 6 poin.